Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Anggraini, NPM 2310156. Saya akan mempresentasikan video kali ini mata kuliah Delik Pers dengan judul Teori Kebebasan Pers. Teori kebebasan pers atau yang disebut juga dengan Press Freedom Theory. Teori kebebasan pers adalah seperangkat konsep yang menjelaskan bagaimana pers seharusnya berfungsi dalam masyarakat, bagaimana hubungan antara pers dengan negara, serta batas-batas kebebasan yang dimiliki oleh media. Yang pertama adalah teori otoriter atau kita sebut juga dengan authoritarian theory. Inti teori ini ialah pers merupakan alat kekuasaan negara. Media tidak boleh mengkritik pemerintah dan harus mendukung stabilitas dari suatu negara. Ciri-ciri utamanya adalah pemerintah melakukan sensor sebelum diterbitkan. Izin penerbitan harus melalui negara atau licensing. Kritik terhadap pemerintah dapat berujung pada sanksi pidana. Pers diposisikan sebagai corong kekuasaan. Tujuan utamanya tak lain dan tak bukan ialah menjaga stabilitas dan mempertahankan kontrol negara terhadap informasi di publik. Contohnya, di masa Orde Baru zaman Presiden Soeharto, Indonesia punya kontrol yang ketat terhadap media dalam Departemen Penerangan. Yang kedua adalah teori libertarian atau libertarian theory. Inti dari teori ini ialah pers harus bebas sepenuhnya dari intervensi negara. Masyarakat dianggap rasional dan mampu menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Ciri-ciri utamanya adalah tidak ada sensor dari pemerintah. Media bebas mengkritik apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Kebebasan berekspresi dianggap hak fundamental. Mekanisme pasar menentukan kualitas dari informasi. Tujuan utama ialah mendorong pertukaran ide secara bebas atau disebut juga dengan free marketplace of ideas. Lalu kritik, kebebasan absolut yang berpotensi memunculkan hoax dan eksploitasi informasi. Kapitalisme media dapat memonopoli informasi. Yang ketiga adalah teori tanggung jawab sosial atau disebut juga dengan social responsibility theory. Teori ini muncul sebagai perbaikan dari libertarian yang dianggap terlalu bebas sehingga tidak ada batas-batas yang dilakukan. Inti teori adalah pers bebas tetapi harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Ada self-regulation atau pengaturan diri untuk mencegah penyalahgunaan dari kebebasan. Ciri-ciri utamanya, kebebasan pers diikuti kewajiban etika atau kode etik jurnalistik. Adanya mekanisme pengawasan Dewan Pers, hak jawab, hak koreksi. Media harus akurat, seimbang, tidak boleh merugikan publik. Tidak ada sensor negara, tetapi yang ada hanyalah pertanggungjawaban hukum bila melanggar. Tujuan utamanya ialah menjamin pers secara bebas, namun tetap menjaga kepentingan publik dan nilai-nilai sosial yang berlaku di Indonesia. Relevansi di Indonesianya adalah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menganut teori tanggung jawab sosial karena menekankan kepada tanpa sensor, kode etik jurnalistik, dan adanya hak jawab dan hak koreksi. Dewan Pers sebagai pengawas yang independen. Yang keempat adalah teori pers komunis atau Soviet Communist Theory. Inti dari teori ini ialah pers merupakan alat dari partai politik negara, biasanya partai tunggal. Fungsinya untuk propaganda ideologi negara. Ciri-ciri utamanya ialah negara atau partai menguasai seluruh media yang ada dalam suatu negara. Pers tidak punya untuk keuntungan pribadi, namun punya untuk kepentingan mendidik publik secara ideologis. Tidak ada kritikan terhadap pemerintah. Semua yang dilakukan oleh pers, publikasi tersebut harus sesuai dengan garis-garis partai. Selanjutnya ada teori media pembangunan atau development media theory. Teori ini berkembang di negara-negara dunia ketiga, Asia dan Afrika yang sedang membangun atau di negara berkembang. Inti dari teori ini ialah pers boleh saja dibatasi demi kepentingan pembangunan nasional.
dalam suatu negara. Ciri-ciri utamanya ialah pers mendukung program pembangunan dalam suatu negara. Kritik memang diinginkan, tetapi tidak boleh menghambat stabilitas dalam pembangunan. Negara kadang memberi arahan atau regulasi soft control. Media bukan sekedar watchdog, tetapi partner pembangunan. Contohnya, Indonesia di era awal reformasi masih ada pendekatan pers untuk pembangunan. Sekian dari saya, materi terkait teori kebebasan pers. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kesilapan. Silahkan komentar jika ingin mengkritik atau mengkoreksi. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.